1.25173/. Di sini bisa langsung di Mas kopikan. Fikri, Ya, itunya masih saya screen PPT. aduh, mohon maaf. Screen semua. Di mana letaknya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Warbon ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu untuk tugas 5 Sistem Informasi Geografis. Pertama-tama, nama saya Abdul Fatah Ismail dari TI 08 atau TI Weekend. Selanjutnya teman saya yaitu Fikri Hanif, dan ada juga Jilan Vinian Kilani, dan Rizky Maulana, dan yang terakhir ada Muhammad Syahid Medawen. Next. Ya, di slide ini akan dijelaskan oleh Mas Syahid. Kepada Mas Syahid dipersilakan. Tujuan pengembangan aplikasi bertujuan untuk memantau perkembangan gempa bumi secara real time dengan memanfaatkan data live dari BMKG dengan harapan keakuratan titik lokasi gempa tinggi. Permasalahan yang diangkat adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap titik gempa yang sedang terjadi atau sudah terjadi, yang mengakibatkan kekhawatiran dan insekuritas terhadap bahaya setelah gempa. Bahaya setelah gempa meliputi terjadinya tsunami, tanah longsor, runtuhnya bangunan, gerakan tanah, retakan dan kerusakan permukaan bumi yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Next. Dan terus yang Terima kasih Mas Syahid. Selanjutnya di saat ini akan dijelaskan oleh Mas Jilan. Pada Mas Jilan dipersilakan. untuk tools dan teknik yang digunakan oleh tim desainer itu ditugaskan untuk membuat aset yang diperlukan seperti logo, icon pin penanda lokasi gempa, dan icon-icon lain. Untuk tools yang digunakan ada Inkscape untuk mendesain logo dan icon-iconnya, dan Figma untuk mendesain UI-nya. Dan juga ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tim programmer ditugaskan untuk membuat aplikasi dari awal sampai akhir. Pengujian aplikasinya itu kita menggunakan Visual Studio Code dan menggunakan library NPM dan React, terus juga menggunakan terminal, PostCSS, serta software Google Chrome, CSS Tailwind, dan library Axios. Next. Slide ini akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Kepada Mas Rizky dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Rizky Maulana akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang digunakan. Yang pertama ada mengetahui letak lokasi user ya. Letak ini digunakan untuk mengetahui letak lokasi user sesuai dengan dia berada sekarang, dan fitur ini memerlukan izin akses dari user untuk mengizinkan membaca lokasi sendiri. Dan untuk poin yang kedua ini update titik lokasi gempa terbaru. Fitur ini dapat digunakan untuk user mengetahui update gempa bumi terhadap yang datanya diambil langsung ke BMKG. Dan untuk alamat REST API-nya dapat berkunjung di http://data.bmkg.go.id. Dan data tersebut menyediakan 15 lokasi gempa terbaru lengkap dengan titik koordinat, tanggal dan jam terjadi, lokasi yang dirasakan, potensi dan gambar wilayah yang terjadi gempa. Dan untuk poin yang ketiga ini adalah jarak gempa dengan user. Fitur utama dari aplikasi ini adalah menghitung jarak lokasi user dengan titik lokasi gempa terbaru sehingga memudahkan user agar tidak panik karena ditemakan oleh berita hoax yang beredar. Mungkin sekian untuk penjelasan fitur-fitur yang digunakan.
Terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya adalah demo aplikasi dan contoh penggunaan dari Mas Fikri. Kepada Mas Fikri dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Paki. Ya, di sini saya akan mendemokan bagaimana berjalannya aplikasi yang bernama jarak gempa yang dibuat oleh tim kami ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan menjalankan live server terlebih dahulu. Live server di lokal yaitu dengan mengetikkan npm. npm itu adalah perintah dari Node Package Manager dari Node.js, lalu npm run dev. Nah, setelah itu akan keluar informasi tentang lokal, network, dan informasi lainnya. Di sini kita kopikan saja alamatnya yang berjalan di http //localhost 2 portnya yaitu 5173/. Langsung saja kita buka di sini. Oke, sudah terlihat aplikasinya. Sudah terlihat Mas. Lalu di sini untuk menjalankannya, yang pertama kita mengklikkan mulai terlebih dahulu di aplikasi berbasis website ini. Lalu aplikasi ini akan berjalan. Nah, apabila tidak diberikan hak akses, maka akan memunculkan atau menampilkan peringatan yaitu aktifkan terlebih dahulu geolokasi Anda. Setelah itu, refresh kembali browser Anda. Lalu kita allow saja di sini. Nah, maka akan muncul aplikasinya yang langsung membaca dari alamat user yang membuka aplikasi website ini. Di sini akan muncul apabila markernya diklik tulisan you are here, artinya di sini adalah lokasi Anda. Oke, selanjutnya yaitu fitur pertama ini sudah dipaparkan. Lalu yang kedua adalah menampilkan update gempa bumi yang datanya diambil dari data BMKG. Data ini adalah data terbuka, kita bisa klik di sini, di buttonnya kita klik saja. Maka akan menampilkan notifikasi, menampilkan marker update gempa. Untuk melihat selanjutnya bisa diperkecil, zoom out lagi, zoom out lagi, zoom out lagi, zoom out lagi, zoom out lagi. Nah, ini adalah 15 titik gempa terbaru yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita juga bisa menonaktifkannya apabila kita tidak ingin melihat tampilan markernya ini lagi. Klik saja, maka ada notifikasi menghapus marker update gempa. Oke, mungkin itu. Lalu selanjutnya apabila ingin melihat informasi tentang titik tersebut, kita bisa mengklik di markernya. Lalu ada lokasi informasi berupa ada tanggal dan jam. Nah, ini baru saja terjadi tadi 14 Januari 2023 jam 5.41.00 waktu Indonesia Barat dengan skala 5,3 skala Richter. Lalu dirasakan di sini ada wilayah Kaur, Kota Bengkulu, Argamakmur, Papihang, Oku Selatan, Liwa, dan Sekincau. Lalu kedalamannya ini sampai 18 km dan wilayah ini pusat gempa berada di laut 55 km barat daya Kaur. Lalu kita bisa juga melihat gambar dari yang dibuat oleh BMKG dengan informasi yang lebih lengkap. Dengan mengklikkan di sini gambar lihat, maka akan diarahkan ke ke gambar atau BMKG Shake Map seperti ini. Nah, di sini juga ada informasi-informasinya. Lalu kita bisa kembali lagi. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita close saja. Lalu kita zoom out lagi. Nah, di sini juga ada tampilkan jarak gempa terbaru dengan lokasi Anda. Ini adalah fitur utama dari aplikasi ini, yang mana dia bisa menampilkan perkiraan jarak antara
lokasi titik gempa terbaru dengan lokasi user pemakai aplikasi ini. Apabila diklik, maka akan menampilkan notifikasi berupa menampilkan jarak dari titik gempa terbaru, dan di sini ada notifikasi juga jarak antara lokasi Anda dengan titik gempa terbaru adalah 452 km. Nah, bagaimana cara mendapatkan jarak tersebut? Jarak tersebut diambil dari rumus Euclidean distance, yang mana mengukur dari titik 1 dengan titik 2, X1 dan XY ini diambil dari latitude dan longitude, lalu memakai rumusnya yaitu X1 dikurang X2 terus akar 2 pangkat 2 dikurang Y1 kurang Y2 pangkat 2 lalu diakarkan. Nah, itu adalah hasilnya. Nah, untuk skalanya ini saya mengikuti dari ada jurnal, dia memberikan perbandingan misalkan satu skala ya, Euclidean itu 1 sama dengan berbanding 111 sekian kilometer gitu. Jadi nanti hasil dari ini, rumus ini dikali dengan jarak skalanya 1:111 berapa gitu sekian. Nah, menghasilkan angka yaitu perkiraan jarak dengan pengukuran Euclidean berupa 452 km. Nah, di sini juga menampilkan pop-up ya atau tutlip. Apabila kita arahkan kursor ke garis ini, maka akan tampil. Nah, apabila kita ingin menghilangkannya, garis ini, pengukuran jarak ini, kita tinggal mengklik lagi kembali ini, maka akan hilang. Oke, mungkin untuk fitur-fiturnya sudah cukup dijelaskan semua, yaitu ada 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Bapak Fakih. Baik, terima kasih Mas Fikri sudah mempresentasikan hasil demo dan penggunaan fitur dari aplikasi menghitung jarak gempa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Warbon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, kita hidupkan dulu localhost-nya atau live server dengan cara mengetikkan npm Share screen-nya, Mas. Apa? Share screen-nya. Oh iya, lupa. Mohon maaf. Selamat. Sudah ada. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Mas. Sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, baik, dilanjut. Di sini untuk mengaktifkan live server yang berjalan di lokal, kita bisa mengetikkan npm dan dev, lalu klik enter. Visual Studio Code-nya udah kelihatan. Nah ya, tadi dulu. Ini menunjukkan live servernya berjalan di alamat http://localhost/port.25173/. Di sini bisa langsung di Mas, kopikan. Ya. Ini masih share screen PPT. Aduh, mohon maaf. Screen semua. Di mana letaknya?
Saya screennya salah, Kong. Screen semuanya, screen Oh, layar. Sebentar, Gue nggak tahu ada tadi. sudah terlihat. Belum. Masih sudah terlihat. Belum. Stop screen dulu. Nah, Nah, sudah terlihat Mas Fikri. Oke, saya ulang ya. Mohon maaf tadi ada udah. kendala teknis.